Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama CPD ID, calon perangkat desa Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi tes perangkat desa, yaitu materi kemampuan dasar komputer, terutama khususnya adalah Microsoft Excel. Buat teman-teman yang belum melihat video atau soal-soal Microsoft Word, link video ada di deskripsi. Baik, kali ini kita akan membahas 75 materi atau soal tentang Microsoft Excel. Soal-soal ini adalah soal-soal yang sering muncul dalam seleksi perangkat desa. Saya pun sudah pernah melihat soal ini atau mengerjakan soal ini pada tes bulan Desember kemarin. Jadi silahkan teman-teman simak, teman-teman cermati dan pahami. Semoga dengan melihat video ini teman-teman bisa mengerjakan tes kemampuan dasar komputer. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, komen, dan share sebanyak mungkin. Langsung saja kita ke soal pertama. Berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menjalankan Excel adalah A. Shortcut Excel desktop, B. Start menu, C. File Excel, D. Dokumen Word. Yang tidak bisa adalah berarti dokumen Word, D. Kemudian nomor 2. Untuk menampilkan toolbar dilakukan di menu A. Insert, B. View, C. Format, D. Data. Menampilkan toolbar itu ada di format. Kemudian nomor 3. Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata data angka. Nah, ini adalah rumus-rumus yang pasti keluar dalam tes seleksi perangkat desa komputer, terutama Microsoft Excel, yaitu ada sum, max, min, dan average. Kalau untuk menghitung rata-rata itu adalah average, gitu ya, D. Nomor 4. Fungsi yang digunakan untuk menghitung banyak data dalam range tertentu adalah, nah, fungsi untuk menghitung banyak data ada count, large, small, sama range. Untuk menghitung banyak data itu adalah count, A. Nomor 5. Baris yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif atau disorot di lembar kerja disebut baris yang sedang aktif atau disorot, itu disebut formula bar. Nomor 6. Untuk mengakhiri Excel dapat menekan tombol A. Alt plus 4, B. Ctrl plus F4, C. Alt F2, D. Ctrl F2. Untuk mengakhiri itu adalah Alt F4. A. Nomor 7. Untuk mengedit sel kita dapat menggunakan tombol A. F1, B. F2, C. F3, D. F4. Untuk mengedit sel kita cukup menekan tombol F2. Oke, nomor 8. Yang bukan termasuk fungsi statistik di bawah ini adalah A. If, B. Large, C. Small, D. Rank. Yang bukan fungsi statistik yaitu adalah rank, gitu ya. Oke, nomor 9. Fungsi yang digunakan untuk mengambil bagian kiri dari data teks sebanyak karakter tertentu dari mengambil data dari kiri, yaitu A. Left, B. Right, C. Mid, D. Value. Kalau dari kiri berarti adalah left. Nomor 10. Untuk menghitung rata-rata dalam suatu range kita menggunakan formula. Nah, tadi udah ya, untuk rata-rata yaitu adalah pilihannya A. Sum, B. Max, C. Count, D. Average. Berarti adalah D. Average. Nomor 11. Microsoft Excel merupakan program aplikasi A. Word Processor, B. Presentasi, C. Animasi, D. Spreadsheet. Excel itu adalah D. Spreadsheet. Nomor 12. Tombol manajemen berkas dokumen pada Microsoft Office Excel berbentuk bulat dengan logo Office di tengahnya disebut, nah ini pojok kiri atas biasanya ya, A. Excel Option, B. Office Button, C. Ribbon, D. Title Bar. Jawabannya adalah B. Office Button atau tombol Office. Nomor 13. Ikon Save, Redo, dan Undo merupakan bagian menu dari A. Ribbon, B. Office Button, C. Status Bar, D. Quick Access Toolbar. Save, Redo itu biasanya di atas sampingnya Office Button, berarti itu adalah Quick Access Toolbar. Jadi yang paling sering dipakai yaitu D. Quick Access Toolbar. Nomor 14. Untuk mengubah satuan ukuran di dalam Excel digunakan perintah A. Start, Setting, Control Panel, Regional Currency, B. Tools, Option, Print, C. Office Button Open, D. Office Button, Excel Option, Advanced Display Ruler Units. Mengubah satuan ukuran, maka jawabannya jelas adalah D, yaitu Rules Unit. Office Button, Excel Option, Advanced Display, kemudian Rules Unit.
Nomor 15. Untuk memberi bingkai pada sel, menu yang harus dipilih pada kotak dialog format sel adalah bingkai, maka yang dipilih adalah C, border. Ada number alignment button, yang benar adalah border. Ya. Nomor 16. Menu yang harus dipilih untuk memperlebar atau mempersempit ukuran kolom pada worksheet adalah jadi untuk mengatur ukuran kolom. A, insert sheet column, B, insert sheet, C, border, D, column width. Kalau memperlebar atau mempersempit itu adalah column, ya, column width adalah lebar kolom, gitu kan. Kemudian nomor 17. Untuk menambah baris dalam Excel, perintah yang diklik pada menu insert adalah menambah baris. A, insert cell, B, insert sheet row, C, insert sheet column, D, insert sheet. Menambahkan baris, maka insert sheet row. Row itu kan baris, berarti adalah B. Oke, nomor 18. Berikut merupakan tombol yang digunakan dalam memformat teks agar menjadi miring. Ini sama seperti di Microsoft Word juga seperti ini ya. Shortcutnya sama juga. Ada Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U, Ctrl S, ya. B U B I U S, ya, bius. Urutannya seperti itu. B itu bold, I italic, U underline, S itu save. Berarti yang benar adalah untuk miring itu adalah italic, yaitu B. Ctrl plus I. Nomor 19. Pengertian dari range adalah range itu adalah pilihannya A, pertemuan antara worksheet, B, pertemuan antara workbook, C, kumpulan sel sembarang, D, kumpulan sel berbentuk persegi panjang. Range itu adalah kumpulan sel berbentuk persegi panjang. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan sel dalam Excel? A, kumpulan dari worksheet, B, kumpulan beberapa sel, C, pertemuan antara baris dengan kolom, D, pertemuan antara sel dengan range. Jawabannya adalah sel itu adalah pertemuan antara baris dengan kolom, C. Nomor 21. Toolbar yang ditampilkan secara default di jendela Excel adalah toolbar A, Start, B, Chart and Formatting, C, Start dan Chart, kemudian D, Formatting dan Standar. Toolbar formatting dan standar itu yang biasa ditampilkan atau defaultnya di Excel. Nomor 22. Bagian Excel yang digunakan untuk menggerakkan lembaran kerja dalam arah horizontal adalah, sudah jelas ya, arah horizontal, maka pilihannya ada kontrol lembaran, full screen, scroll bar vertikal, scroll bar horizontal. Kan di atas horizontal, maka jawabannya adalah D, scroll bar horizontal. Nomor 23. Bagian jendela Excel yang berfungsi untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Menampilkan alamat sel yang sedang aktif. A, bar rumus, B, bar nama, C, bar status, D, bar judul. Jawabannya adalah bar status, C. Nomor 24. Bagian Excel yang digunakan untuk menggerakkan lembaran kerja dalam arah naik atau turun adalah A, scroll bar vertikal, scroll bar horizontal, kontrol lembaran kerja, dan text pane. Naik turun, maka itu ada vertikal. Jawabannya adalah A, scroll bar vertikal. Nomor 25. Tombol yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah disebut A, menu bar, B, toolbar, C, status bar, D, formula bar. Jawabannya adalah menu bar. Nomor 26. Perbesaran lembaran kerja diatur dengan menggunakan perintah A, custom view, B, full screen, C, zoom, D, view sheet. Jelas ya, memperbesar, yaitu adalah zoom, C. Nomor 27. Formula bar dapat diatur agar ditampilkan atau tidak ditampilkan dengan menggunakan kotak dialog option atau menu view. Perintah untuk menampilkan kotak dialog option terdapat di menu A, view, B, format, C, insert, D, tools. Jawabannya ada di A, view. Nomor 28. Toolbar yang ditampilkan secara default di jendela Excel adalah toolbar A, formatting and standard, B, standard and chart, C, start and formatting, D, standard. Tadi sudah ada sudah pernah muncul tadi sebelumnya. Jawabannya adalah formatting and standard. Oke, sudah. Nomor 29. Oke. Bagian jendela Excel yang diklik untuk menampilkan lembaran kerja yang tidak aktif adalah A, scroll bar lembaran kerja, B, tab lembaran kerja, C, kontrol jendela lembaran kerja, D, menu bar. Jawabannya adalah tab lembaran kerja. Nomor 30. Perintah open dapat dijalankan dari menu file dan tombol open di toolbar standar. Selain itu, perintah open dapat juga dijalankan dengan menekan tombol di keyboard, yaitu
A. Ctrl V, B. Ctrl O, C. Ctrl U, D. Ctrl B. Maka kita ketika mau open, maka dari huruf O open berarti Ctrl O, Ctrl open gitu kan, berarti B. Nomor 31, perintah untuk menambahkan header dan footer dijalankan dari menu A. File, B. Insert, C. View, dan D. Format. Header footer itu ada di insert. Nomor 32, perintah yang digunakan untuk membatalkan perintah yang sudah terlanjur diberikan adalah A. Undo, B. Redo, C. Copy, D. Paste. Perintah yang sudah terlanjur itu adalah undo ya, undo. Oke, kalau sudah di undo, dibatalkan lagi itu yang pakai baru yang redo kayak gitu. Oke, nomor 33. Berikut ini tombol yang dapat digunakan untuk menggeser sel yang aktif adalah A. Tombol enter, B. Tombol tab, C. Tombol arah, D. Semua benar. Jadi A, B, C itu bisa dipakai semua, maka jawabannya adalah D. Semua benar. Nomor 34. Salah satu cara untuk memilih seluruh data di lembaran kerja adalah dengan menekan tombol di keyboard, yaitu apa? Nah, untuk semua memilih semua data. Berarti seperti di Word juga seperti itu. Ada Ctrl S, Ctrl P, Ctrl B, Ctrl A. Ctrl S itu save, Ctrl P itu print, Ctrl B itu bold, Ctrl A itu all. Jadi jawabannya adalah A. Mohon maaf, jawabannya adalah D. Ctrl A. Nomor 35. Perintah yang digunakan untuk menggandakan data. Menggandakan berarti mengcopy ya, bukan memindah. Menggandakan, maka pilihannya adalah A. Cut and paste, B. Copy and paste, C. Copy and cut, D. Select all dan copy. Jawabannya adalah copy and paste. Nomor 36. Selain dengan cara drag and drop, memindahkan data dapat juga dilakukan dengan cara menjalankan perintah. Nah, tadi mengcopy, sekarang adalah memindahkan. Memindahkan itu adalah cut. Pilihannya adalah cut and paste, B. Copy and paste, C. Copy and cut, D. Select all and cut. Jawabannya jelas yang A. Cut and paste. Nomor 37. Mengatur lebar kolom dimulai dengan mengklik menu A. Insert, B. Format, C. Data, D. Tabel. Jawabannya adalah format. Nomor 38. Mengatur tanda desimal dan ribuan yang digunakan dilakukan di kotak dialog A. Option, B. Formula cell, C. Print, D. Page setup. Mengatur tanda desimal itu ada di option. Nomor 39. Menambahkan tanda pemisah ribuan ke data yang di lembaran kerja dilakukan di kotak dialog. Menambah pemisah ribuan itu ada di pilihannya A. Option, B. Format cell, D. Data edit, D. Page setup. Ada di B. Format cell. Nomor 40. Mengatur tanda rupiah untuk data yang berupa uang dilakukan di kotak dialog A. Option, B. Format cell, C. Print, D. Page setup. Nah, ini sama semua ya, karena mengatur tanda rupiah tadi tanda pemisah itu sama ada di format cell. Nah, gitu. Nomor 41. Perintah page setup dijalankan dari menu A. File, B. Insert, C. Page layout, D. Format. Perintah page setup itu ada di page layout. Nomor 42. Jika kita mempunyai tabel yang melebar ke samping, maka sebaiknya kita memilih orientasi kertas A. Landscape, B. Portrait, C. Tegak, D. Bagi dua. Kalau melebar ke samping, maka kertasnya harus tidur, yaitu landscape A. Nomor 43. Perintah yang digunakan untuk menampilkan angka dengan format tampilan menggunakan lambang uang adalah A. Currency, B. Percent style, C. Comma style, D. Dollar. Kalau format uang maka menggunakan currency A. Nomor 44. Print preview digunakan untuk A. Melihat tampilan halaman sebelum dicetak, B. Mencetak lembaran kerja, C. Mencetak bagian lembaran kerja tertentu, D. Tidak ada jawaban benar. Print preview artinya melihat sebelum ngeprint, ya berarti A. Melihat tampilan halaman sebelum dicetak. Nomor 45. Berikut ini adalah tombol yang terdapat pada jendela Excel pada kondisi tampilan print preview kecuali A. Print, B. Back, C. Zoom, D. Close. Yang tidak ada pada tampilan print preview adalah B. Back. Print jelas ada, zoom untuk mengetahui memperbesarnya, close itu menutup. Jelas ada, yang enggak ada adalah B. Back. Nomor 46. Perintah print dapat juga dijalankan dari tombol keyboard dengan cara menekan tombol seperti pada di Microsoft Word. Pakainya adalah pilihannya ada Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Shift P, dan Ctrl P. Kalau print itu adalah Ctrl P.
Oke, nomor 47. Untuk mencetak rumus yang terdapat di lembaran kerja, kita perlu mengatur agar lembaran kerja berada pada kondisi formula auditing mode. Formula auditing mode dijalankan dari menu A. View, B. Insert, C. Tools, D. Format. Nah, ini berada di format. Semua yang berhubungan dengan pengaturan itu banyak biasanya di format ya. Kemudian nomor 48. Menghitung rata-rata data angka menggunakan fungsi, nah itu rata-rata lagi yang dua. A. Average, B. Min, C. Max, D. Sum. Jawabannya adalah A. Average. 49. Menambahkan fungsi di lembaran kerja dapat dilakukan dengan menjalankan perintah function. Perintah function terdapat di menu A. Insert, B. Formula, C. Tools, D. Data. Function itu berada di formula. Itu adalah salah satu fungsi ya. Oke, nomor 50. Baris judul dalam Microsoft Excel disebut juga dengan, nah ini tinggal diubah menjadi bahasa Inggris aja, baris judul ya kan. A. Title bar, B. Menu bar, C. Toolbar, D. Semua jawabannya salah. Jawabannya adalah A. Title bar, bar judul, baris ya gitu ya. Oke, nomor 51. Lembar kerja dalam Excel disebut juga dengan lembar kerja. Lembar kerja ya, diinggriskan lagi aja. A. Range, B. Cell, C. Worksheet, D. Area slide. Work itu kerja, sheet itu lembar, berarti lembar kerja. Jawabannya adalah C. Nomor 52. Daerah tempat penulisan rumus Excel disebut A. Menu bar, B. Title bar, C. Formula bar, D. Toolbar. Penulisan rumus itu ada di formula bar gitu ya. Nomor 53. Jumlah lembar kerja dalam buku kerja Microsoft Excel terdiri atas berapa kolom dan berapa baris. Nah, ini teman-teman harus paham. Ada berapa kolom, ada berapa baris ya. Ada, kalau kolom ini jelas ya, sama semua ada 256 kolom. Nah, perbedaannya ada di baris, ada 65356 di A, B-nya 65536, C-nya 63536, D-nya 63556. Jawabannya adalah B. 65536 atau 65.536 gitu ya. Dihafalkan untuk yang ini ya. Nomor 54. Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi statistik. Nah, fungsi statistik itu ada A. Median, B. Count, C. Min, D. If. Yang bukan itu adalah if. Itu adalah fungsi logika. Oke, nomor 55. Ekstensi yang dihasilkan oleh file spreadsheet adalah A. Doc, B. Excel, C. PPT, D. XLS. Jelas ya, kalau spreadsheet Excel itu adalah XLS, D. Kalau Doc itu Word, Excel itu aplikasi, PPT itu adalah PowerPoint. Oke, nomor 56. Untuk mengedit isi data sel sesuai dengan kebutuhan, langkah yang benar adalah tekan F2, edit cell, pilih sel yang akan diubah, oke. Tekan F2, pilih sel yang akan diubah, edit cell, oke. Tekan F2, oke, pilih sel yang akan diubah, edit cell. Pilih sel yang akan diubah, tekan F2, edit cell, oke. Jelas ya, berarti kita pilih dulu, baru tekan F2, kemudian diedit, kemudian oke. Jawabannya adalah D. Gitu. Nomor 57. Microsoft Excel merupakan program aplikasi A. Spreadsheet, B. Word Processor, C. Presentation, D. Animasi. Ini keluar lagi ya, jawabannya adalah A. Spreadsheet. Nomor 58. Fungsi yang digunakan untuk menghitung penjumlahan data angka. Menghitung penjumlahan berarti A. Sum, B. Max, C. Min, D. Average. Menjumlah itu adalah sum. A. Nomor 59. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terbesar. Nah, nilai terbesar adalah max. Ya. B. 60. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terkecil. Tadi max udah, sum udah. Maka yang selanjutnya adalah min. C. Min, minimum, max, maksimum. Kemudian average itu rata-rata. Nomor 61. Program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan angka, tabel, dan grafik disebut, nah ini yang kita bahas hari ini, ya, ada Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office. Kalau tabel, angka, dan grafik itu adalah Microsoft Excel. Kalau kata itu Microsoft Word. Gitu kan. Microsoft Office itu umumnya, yaitu di dalam Microsoft Office ada Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Nomor 62. Cara yang tepat untuk mengaktifkan Microsoft Excel adalah Start program Microsoft Office Microsoft Word, B. Microsoft Excel Start program Microsoft Office, C. Program Microsoft Excel Start Microsoft Office, D. Start program Microsoft Office Microsoft Excel. Jawabannya adalah klik Start dulu, pilih program Microsoft Office, baru ada Microsoft Excel. D. 63. Cara menutup Microsoft Excel adalah A. File open, B. File new, file close, dan D. Edit close. Jelas ya, menutup itu adalah close, tapi di sini ada file atau yang edit gitu kan. Kalau close itu ada di file gitu ya. C. Nomor 64. Di bawah ini yang termasuk lembar kerja Microsoft Excel adalah kecuali A. Menu bar, toolbar, title bar, Excel bar.
Pasti sudah sering mendengar menu bar, toolbar, dan detailbar. Kita jarang mendengar Excel bar. Jadi jawabannya yang bukan adalah D. Nomor 65. Di bawah ini fungsi Microsoft Excel adalah kecuali menghitung data, membuat grafik, membuat tabel, membuat makalah. A, B, C benar semua kecuali yang D, membuat makalah. Itu bisa dipakai Microsoft Word. Gitu ya. Nomor 66. Fungsi yang digunakan untuk mengambil bagian kanan dari data teks banyak karakter tentu yaitu A left, B right, C mid, D value. Kalau dari kanan berarti right. Nomor 67. Fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter di tengah. Tadi dari kanan, ini di tengah. Kalau di tengah itu ada pilihannya left, right, mid, value. Kalau tengah itu adalah mid atau middle. Jawabannya adalah C. Nomor 68. Fungsi yang digunakan untuk mengubah data teks menjadi data numerik adalah A left, B right, C mid, D value. Tadi udah semua, ABC udah semua ya. Left itu dari kiri, right itu dari kanan, mid dari tengah. Kalau mengubah teks menjadi data itu adalah D value. Nomor 69. Yang bukan termasuk fungsi string di bawah ini adalah A text, B lower, C upper, D left. Semua adalah fungsi string kecuali text, gitu ya. Oke, nomor 70. Yang disebut fungsi logika di bawah ini adalah A if, B sum if, C log if, D count if. Yang dimaksud fungsi logika itu adalah A if. Nomor 71. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk membaca suatu A tabel, B data, C grafik, D rumus. VLOOKUP dan HLOOKUP itu untuk membaca sebuah tabel. Nomor 72. Perintah untuk menyimpan lembar kerja Excel dengan menekan tombol A Ctrl S, B Ctrl N, C Ctrl V, D Ctrl A. Menyimpan itu adalah save, yaitu Ctrl S. Pilihannya adalah A. Oke, kita lanjut. Nomor 73. Untuk mengatur tinggi baris tabel menggunakan perintah A format width height, B format row height, C format column auto selection, D format row auto selection. Karena tinggi berarti height antara A atau B. Nah, sama-sama ada di format. Karena tinggi baris maka kita ambil row. Maka pilihannya adalah B, format row height. 74. Untuk mengatur kolom tabel menggunakan perintah format column width, format row height, format column auto selection, format row auto selection. Karena ini adalah kolom maka antara A atau C. Karena ini adalah tinggi, lebar, mohon maaf, untuk mengatur tabel itu lebar, maka pilihannya adalah A, width. Nomor 75, terakhir. Berikut ini yang bukan termasuk kelompok program Microsoft Office adalah, nah Microsoft Office itu punya anak-anaknya ya. Ada Excel, ada Word, ada PowerPoint. Yang bukan itu adalah Microsoft Windows, kayak gitu. Oke, itu tadi 75 soal terkait Microsoft Excel. Harapannya teman-teman benar-benar bisa memahami, bisa mencermati soal-soal ini, karena sekali lagi soal ini pernah keluar bulan Desember kemarin waktu saya tes, dan ini adalah soal yang masih beredar di internet, sehingga saya yakin pihak ketiga atau pihak ketiga, lembaga independen penyelenggara seleksi masih sering menggunakan soal-soal ini. Jadi tolong dipahami benar-benar. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton, melihat video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng, komen, dan share sebanyak mungkin. Sampai di ID, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.